cuaca yang tidak menentu juga karena beberapa hari lalu banjir ya, lalu juga tadi panas banget ya. Kita bersyukur bahwa saat ini kita kembali bersekutu setelah minggu lalu ya, kita sudah mulai membuka untuk sebelum untuk ya pada suatu hari itu pasti mulai Valentine membuka kita untuk kebaktian seksi pria, dan saat ini kembali kita mengundang teman-teman dari si perempuan ya, untuk menyertai kita pada malam hari ini, karena malam ini cukup spesial. Kenapa? Karena ada teman kita yang berulang tahun, umur yang spesial juga ya. Jadi kita mau bersyukur atas minat Tuhan pada hidup kita, bagi teman kita yang sudah dikasih Tuhan selama beberapa puluh tahun. Kita lihat siapa dan berapa. Baik, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Hidung Jemaat 362. Kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami dari jemaat-Mu di KPMN, dari seksi pria dan juga seksi perempuan telah datang di rumah-Mu Tuhan untuk bersekutu bersama, untuk mengingat segala kasih karunia Tuhan pada kami, untuk bersyukur dan juga memuji Tuhan atas berkat anugerah nikmat Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap saat dalam hidup kami dan pertemuan kami kalau sekarang. Kami begitu mengasihi Tuhan, hanya meminta ampun Tuhan atas segala kesalahan kami dan kejahatan Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk boleh terus setia pada Tuhan, boleh selalu datang pada Tuhan untuk melihat, untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa teman-teman kami yang sedang berjalan Tuhan juga berkati mereka, agar mereka sampai kepada selamat, untuk bersama-sama mendengar, belajar dan menuntut Tuhan. Terima kasih Allah, dalam Kristus Yesus Tuhan yang selalu kita berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai hidup dalam kasih yang diambil dari Efesus. Jadi sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh web atau oleh Sinode juga, seksi pria pada malam hari ini diambil
temanya lagi belas kasih dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu. Kita mau menyanyi dari PKJ Provinsi Sembilan. Ada yang luar biasa di kehidupan kita sejak Yesus ada di hati kita. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kita akan membaca doa dari Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Diberikan judul oleh Terpati ini hidup sebagai anak terang. Kita akan membacanya bergantian. Saya membacanya ayat pertama dan teman-teman sekalian membacanya ayat yang kedua. Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Enggak, dianya yang enggak peka. Shalom. Nah, ini dianya enggak peka. Kita sudah membaca firman Tuhan. Makanya kenapa sekolah minggu suka enggak ini sama dia? Topik atau renungan kita pada PA pada ibadah seksi pria pada malam hari ini. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi ya. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Efesus 5 ayat 1-2 ini, khususnya ayat 1, ini mungkin salah satu ayat yang paling unik, paling istimewa, tapi sekaligus paling absurd. Kenapa? Teladanilah Allah. Luar biasa ya. Teladanilah Allah.
Bahasa Bapak, sitiru debata. Gade sitiru debata. Kita diminta meneladani, meniru Allah. Bahasa Inggrisnya be the imitators of God. Imitator, imitasi, tiruannya Tuhan. Kalau tiruan itu kan sama. Kita diminta untuk menjadi sama dengan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa sama dengan Allah? Meneladani Allah, menjadi sama seperti Allah. Ada satu ayat lagi yang juga agak absurd sebenarnya. Ini dari sisi kemanusiaan ya. Matius 5 ayat 48. Boleh kita buka Alkitab, Matius 5 ayat 48. Kalau sudah dapat kita sama-sama baca ya, Matius 5 ayat 48. Ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa yang di surga sempurna. Kita selalu kalau pada kata, kalau dalam percakapan, tidak ada yang sempurna di dunia ini, kan begitu kan? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua kita punya kelemahan, kekurangan. Tapi ayat ini bilang sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga, Bapamu yang di surga, sempurna. Kalimat Paulus malam hari ini, teladanilah Allah. Sama artinya, jadilah sama seperti Allah. Bisa nggak kita? Kira-kira, apa mina? Bisa nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, seksi pria, seksi perempuan, bisa meneladani Allah atau bahkan seperti kata Yesus, sempurna seperti Allah. Gak ada yang jawab. Gak berani jawab kali ya. Iya, makanya saya katakan tadi absurd. Nah, mari kita lihat. Memang untuk mengetahui apa maksud ayat 1 ini, kita memang harus membaca ayat-ayat berikutnya. Satu perikop itu, ya. Sementara di PA kita malam hari ini memang hanya ayat 1 dan 2. Tapi mari kita lihat, ya. Coba kita lihat beberapa contoh pemakaian kata teladan di dalam Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 12 ayat yang terkenal. Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Itu kata Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Lalu di 1 Korintus 4 ayat 6 Paulus malah berkata begini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Wah, di sini dengan gagahnya Paulus menjadikan dirinya menjadi teladan. Lihat kami, supaya kami jadi teladan. Ya, Filipi 3 ayat 17 juga Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku. Artinya beberapa banyak ayat Alkitab yang jadi teladan itu manusia. Iya kan? Timotius, Paulus. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai keluarga, ketika kita anak-anak ibu bapak, siapa biasanya yang jadi teladan? Laki-laki pengen seperti bapaknya, anak perempuan ingin seperti ibunya atau ingin seperti bapaknya, ya. Oh, ada juga yang seperti bapaknya, betul, ya. Kan orang bapak ya. Ya, nah yang paling tinggi ini juga paling banyak ayat. Yang paling tinggi yang sering dijadikan teladan adalah Yesus. Nah, kalau Yesus banyak sekali ayat yang kita berbicara tentang itu ya. Yohanes 13:15, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, kata Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kristus, kita menjadi sama seperti Kristus. Roma 8:29, orang percaya ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, gambar Kristus.
Tapi ayat malam hari ini mengatakan kita harus menjadi serupa dengan Allah. Luar biasa ini. Meneladani Allah. Be the imitators of God. Ya, menjadi imitasinya. Imitasi kan sama persis. Ya kan? Kalau misalnya ada emas imitasi dengan emas asli kan kita baru lihat dekat dan ada alat baru ketahuan tuh. Tapi dari jauh sama bentuknya. Ya, ini suatu hal yang mustahil ya. Ya kan? Tapi tidak ada yang dari jauh. Mustahil kan kita bisa menjadi sama seperti Allah. Tapi mari kita lihat, ibu bapak, saudara-saudara, dalam hal apa kita diminta untuk meneladani Allah? Yang pertama, masih di ayat itu ya, ayat 2, di ayat 2, hiduplah di dalam kasih. Ini tema PA kita malam hari ini. Ya, hiduplah di dalam kasih. Pertanyaan Amina, kenapa pertama-tama Paulus langsung katakan sesudah dia bicara meneladani Allah, langsung dia katakan hiduplah di dalam kasih? Kenapa kok langsung kasih? Kenapa kira-kira? Kok langsung dia tuntutan hiduplah di dalam kasih? Kenapa tidak hiduplah di dalam iman? Kenapa kasih? Karena sebagai iman fondasinya. Ya, iman penerapan dan kasih. Kenapa langsung kasih? Motif. Iya, alasannya begini. Teladanilah Allah, hiduplah di dalam kasih. Allah adalah kasih. God is love. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 1 Yohanes 4 ayat 16. Jadi hakikat Allah yang paling utama kasih. Bukan iman. Ke kita baru diminta kita beriman. Beriman kepada Yesus Kristus. Tapi hakikat Allah yang paling utama adalah kasih. Allah itu kasih. Baru kemudian Paulus memberikan contoh Yesus. Seperti Yesus. Ya kan? Hiduplah di dalam kasih seperti Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan. Jadi artinya hiduplah di dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang berwujud. Kasih yang konkret, kasih yang nyata. Bukan kasih yang cuma dari kata-kata. Bukan. Seperti orang Barat bilang olah kata. Enggak. Bukan olah kata ya. Tapi kasih yang berwujud, kasih yang konkret. Artinya bagaimana wujud kasih yang konkret? Perbuatan. Ya kan? Yesus mati di salib itu kan perbuatan. Lalu yang kedua, apa maksud ayat ini adalah, coba kita lanjut baca ayat 3 sampai 5. Ya, Efesus 5 ayat 3 sampai 5. Boleh kita lanjutkan baca, kita baca bergantian namanya. Kita baca responsornya, saya baca ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang cabul, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi maksudnya di sini adalah konteks teladanilah Allah. Ini dalam praktikannya, ini berkaitan dengan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Perbuatan dosa yang banyak rupa-rupanya, perbuatan dosa yang banyak terjadi pada zaman gereja abad pertama. Percabulan, omong kotor, kesembronoan, keserakahan. Dan nampaknya dosa yang sama juga sedang banyak terjadi di zaman sekarang.
maksudnya kan ini. Ya, percabulan, pornografi, nah itu kalau bahasa sekarang. Pornografi. Ya, rupa-rupa kecemaran. Gurauan-gurauan yang kotor, vulgar, yang tidak etis, yang tidak beretika. Ini kan berkaitan dengan hidup sehari-hari. Jadi meneladani Allah di sini bukan mengenai filsafat, bukan mengenai dogma, ajaran teologi yang tinggi yang perlu penafsiran, yang perlu ilmu hermeneutika untuk membaca dan membahasnya, enggak. Tapi meneladani Allah di sini adalah dalam praksis hidup sehari-hari. Dan salah satu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus pada malam hari ini adalah berkaitan dengan dosa percabulan, seksualitas, pornografi. Kenapa saya katakan zaman sekarang? Ya terutama saya pernah lagi ngomong-ngomong dengan seorang ibu, boleh nama tentu saja, kebetulan masih famili. Ketika kami lagi ngobrol, cerita-cerita lalu di situ, terus dengan ringannya ibu ini bilang, maaf saya anjay, terus berkata terus Ina yang tusinan bola batang ini Ina tahu gak arti kata ini? Kadang-kadang bukan bosor kan biasa begitu. Dia pikir katanya artinya asol, asih. Oh bukan. Abangnya tahu kan artinya ya? Oh nggak tahu. Anjing. Iya, anjay, anjrit. Itu kata-kata yang sekarang jadi slangnya anak remaja dalam. Saya pernah ke rumah saya dari beberapa bulan yang lalu. Ketika di gereja, saya sudah masuk, lalu mereka itu saling melempar apa gitu, terus ada maaf, saya bilang fuck you, Dan banyak banget. tidak artinya gitu. Jadi rupanya anak remaja ini rasanya keren kalau bisa mengucapkan kata-kata itu. Ya, sepertinya, wah ini loh anak zaman sekarang gitu, gak ketinggalan zaman. Nah kalau anak remaja tahu artinya, tapi ibu itu tadi begitu saya kasih tahu artinya, apa ayo apa maaf ya itu kisahnya, betul kisahnya. Dan itu anak remaja kita banyak itu. Ya akhirnya karena terbiasa di sekolah, di pergaulan, ketika mereka ke gereja nggak sadar keluar. Nah saya dengar langsung saya tegur, kalau di gereja jangan ucapkan dan jangan lagi ucapkan ada yang bilang gini, itu tandanya keakraban namanya katanya. Jadi tandanya akrab tuh ya seperti itu namanya tahu kalau di taman kita yang dipanggil dengan nama tuh di dua apa ya saya pikir itulah yang ditegur oleh firman ini pada malam hari ini. Ya itu. Jadi percabulan, kata-kata kotor, kata-kata sumpah serapah gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau marah di rumah atau di mana kalau emosi, kata-kata apa yang bapak ibu keluarkan? Kalau marah? Jangan begitu. Oh dia? Begitu apa? Kalau marah ya jangan. Kalau marah gimana? Gak ada kan daftar absensi ragunan keluarga kan? Begitu kan? Bukan marah ya, ibu bapak saudara, tidak ada, kita tidak dilarang marah. Tapi artinya ketika kita marah jangan sampai keluar kata-kata kotor, kata-kata vulgar itu tadi. Ya. Karena itu diingatkan di Efesus 4 ayat 29, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu,
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kata-kata yang baik untuk membangun. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir, ini poin pentingnya Ibu Bapak Saudara sekalian, ya. Kenapa dikatakan kita meneladani Allah? Ini soal standar. Soal standar. Ya. Bagi dunia, seperti tadi anak-anak remaja yang ngomongnya seperti tadi itu ya, gurauan-gurauan kotor, bagi mereka anggap cool, keren. Standar dunia zaman sekarang, ya. Kata-kata kotor juga kata-kata kasar bagi sebagian besar orang dunia mungkin it's okay, tidak apa-apa lah. Bahkan ada yang mengatakan itu tanda kelapa. Itu standar dunia. Standar kita orang Kristen bukan standar dunia, tapi standar surgawi. Makanya teladannya Allah. Itu yang berkatakan Paulus. Standar kita bukan dunia, standar kita surga. Roma 12 ayat 2 berkata, meskipun kita hidup di dalam dunia, tinggal di dalam dunia, tetapi jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak mengikuti standar dunia. Lebih jelas lagi, mari kita buka Matius 5. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kembali saya mengajak Bapak Ibu membaca, kita baca secara responsorial, ya. Ayat 43. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah mencukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ini soal standar, ya. Jadi mengasihi sesama manusia, membenci musuh, itu standar dunia. Ya, kasihilah musuh-musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu, itu standar surga. Itulah kita, harus kita ikuti. Ya, mengasihi orang yang mengasihi kami, biasa itu standar dunia. Bahkan dikatakan orang yang tidak beragama pun melakukan itu. Memberi salam hanya kepada saudara-saudara saja, apa lebihnya? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan itu. Kalau dalam bahasa kita sekarang, yang ateis pun tahu berbuat baik. Ya toh? Orang ateis atau katakan komunis atau yang ekstrim lah, atau yang paling ekstrim sekarang, tahu bahwa mencuri, membunuh itu salah, patut dihukum. Nah kalau kita hanya di situ standar itu standar dunia. Sebagai orang Kristen, kita harus di atas rata-rata. Kita harus di atas standar. Kita bukan yang ordinary, kita yang extraordinary. Makanya teladannya Allah, Tuhan. Itulah kelebihan kita. Dan kita harus seperti itu. Itu yang diminta oleh firman Tuhan kepada PA seksi pria pada malam hari ini. Jadi orang Kristen itu istimewa, beda dari dunia, tidak serupa dengan dunia. Ya, kita harus tampil beda dalam arti yang positif. Ya, Tuhan Yesus katakan di Matius 5 ayat 48 tadi harus sempurna. Masih ada nggak di atasnya sempurna? Ada program yang sempurna?
Dan lagi kan, kalau the best masih di bawah sempurna ya. Tapi kalau sempurna kan di atas the best, ya betul ya. Kalau sempurna ada apa yang lebih tinggi dari sempurna? Kita diminta sempurna. Karena Bapa kita di surga sempurna dan Dialah harus menjadi teladan kita. Dan salah satu wujud sikap kita meneladani Allah adalah tema kita pada malam ini, hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Puji syukur dan terima kasih Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada ibadah seksi pria GKP Identik bersama dengan ibu-ibu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami meneladani Allah dalam kehidupan kami ini, sebagaimana Allah di dalam Kristus menunjukkan kasih-Nya yang nyata, yang konkret, rela mati, disalib dan bangkit kembali demi untuk menyelamatkan kami, orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ingatkan kami di dalam kehidupan ini agar kami dapat meneladani Tuhan dan menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami ini dengan berbuat kasih di dalam kehidupan kami sehari-hari. Lekatkan firman-Mu di hati kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi mampukan dan kuatkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur pada malam hari ini untuk waktu yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan Abang Riko Pasaribu mensyukuri pertambahan usianya. Terima kasih Tuhan, berkati Abang Pasaribu, berikan panjang umur, kesehatan terutama, damai sejahtera dan sukacita bersama keluarga. Demikian juga kami semua yang hadir pada ibadah pada malam hari ini Tuhan. Engkau Maha Tahu dan Maha Melihat akan apa yang ada di dalam hati, benak dan pikiran kami. Segala pergumulan, permasalahan, keluh kesah kami, Tuhan Maha Tahu. Karena itu kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai dan menolong kami di dalam menjalani hidup kami, terutama di dalam melakukan segala tugas, pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mau memberi persembahan, tapi sebelumnya kita mau bersama dari PKJ 146 bahwa persembahan. Citamu, bawa
Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan kami di dalam ibadah sesi pria pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, kiranya Tuhan yang mampukan kami untuk memancarkan kasih yang daripada-Mu dalam segenap kehidupan kami. Bapa di surga, dan saat ini kami membawakan saudara-saudara kami yang sakit, untuk Pak Robert Sitorus yang terus saja kategorisasi dan itu ada yang mendekati kesehatannya, Tuhan izinkan dan pulih kembali dan bisa bergabung juga bersama kami. Juga mengucapkan syukur ya Tuhan atas usia yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi bagi orang tua yang dikasih di sini, Bapak Ibu masa Ibu, dengan Tuhan yang mendekati dalam segenap kehidupannya, dalam segenap hari-harinya, dan dia terus merasakan kasih daripada kami Bapa, dan juga dia menjadi terang bagi kita dalam segenap kehidupannya. Kami juga berdoa untuk ucap syukur untuk 10 tahun lagi yang Tuhan tambahkan kepada Bapak Ibu Sukardalu. Terima kasih ya Bapak, Tuhan yang juga memberkati dia dan segenap keluarganya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami membawakan saudara-saudara kami yang mengalami duka karena banjir yang mereka rasakan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan hiburan, menguatkan mereka, dan mampukan kami juga menjadi penopang bagi mereka itu. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk persekutuan kami di seksi pria KPMT. Tuhanlah yang memberkati persekutuan kami ini, dan kiranya melalui wadah ini kami semua semakin dikuatkan dan mampukan kami ya Bapa, agar juga dapat keluar untuk memancarkan kasih bantu saudara-saudara kami dimanapun Tuhan inginkan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Pendeta Pasar Ibu, dan yang Tuhan juga memberkati terus pelayanannya, maka dia lebih sembuh lagi. Juga memberkati seluruh keluarganya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berikan doa dan ucapan syukur. Amin. Ibadah bulanan seksi pria 1 bulan sekali kita beribadah bersama pendeta. Terima kasih juga seksi perempuan juga ikut pendeta kegiatan kita ini. Minggu kedua harusnya kita nyanyi seperti tadi saya perjalanan ke sini Pak Guru Pak Saud dia jadi dia mohon maaf untuk tidak bisa memimpin latihan pada malam hari ini. Tapi kalau ada bisa melatih ya kita juga untuk minggu kedua besok kita bertugas. Lalu besok ada majelis ya untuk ini. Saya mungkin sosialisasikan sedikit ya, mungkin kita karena kita persiapkan sampai tahun 1 tahun ke depan. Jadi untuk refresh kita akan bikin pembangunan rohani seksi pria di bulan Mei. Lalu ada kunjungan ke beberapa gereja untuk keluar kota. Yang kita rencanakan mungkin ada di Bandung atau Cimahi, dan juga di Juni atau Juli kalau kita bisa realisasikan kita mau ke Gunung Pasokin. Kalau nggak ada acara begitu kita nggak ada lemnya gitu ya. Ya. Oh ya, itu nanti kita ya. Iya, ini kan masih ada acara nanti. Iya. Jadi ada melatih, Bukan melatih, mengambil lagu. Nah itu saja. Kalau ada masukan lagi untuk program kita nanti bisa kita tambahkan.
saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Kita mau sambut lagu terakhir kita dari Tim Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, di sini disebutkan bahwa di lembah berbunga dan berair sejuk, artinya di saat-saat yang senang. Tapi kita juga bukan hanya yang senang, tapi juga bisa ada tidak begitu senang. Kita akan ini ayat yang kedua, di lembah gelap di balai yang duduk kedua kali berjalan dengan Juru Selamat. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita ingin bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jalan yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Shalom. Shalom. Selamat hari Jumat. Udah kemarin ya? Pakai gitar. Jeng 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 jeng.
kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga. Harus diginiin Bang. Sekarang juga, sekarang juga. Terus ada lagi. Nggak bisa Namboru, ini harus dipencet. Harus dipencet. Miring, nah gitu. Tetap ada lagi. Wih, mantap. Ah, pakai ini Pung. Jadi mau dibuka yang keberapa? Pisaunya di kotaknya berarti Namboru. Ulang tahun berapa Bang? 80. Ya, mungkin dari Arifo ada yang mau disampaikan? Ini Yang lebih jelas tadi khotbahnya sudah berlangsung dengan baik dan sangat bersyukur. Dan oke, mungkin karena 80 tahun. Spiderman. Kebetulan saya yang paling tua sekarang. niat. Iya ya. Di Iya. tempat ini. Di tempat Iya, sekarang, karena di Bapak sekarang Pak ini. Bakara nggak datang. Pak Bakara nggak datang. Nah, kebetulan 50 tahun terakhir saya menjalani hidup bersama dengan dia. Jadi yang apapun urusannya, urusan dia itu, bukan urusan saya. Jadi cerita dari 80 tahun itu tidak ada kalau tanpa dia. Jadi mudah-mudahan yang 30 tahun pertama itu hanya kegiatan anak-anak dan remaja. Setelah itu saya sudah lupakan. Yang saya ingat 50 tahun itu. Jadi mungkin kau yang cerita. Tapi terima kasih untuk semua perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya nggak tahu apakah ditanyakan bagaimana menempuh 80 tahun itu. Namanya bapak seperti yang anda tempuh juga. Dan ada sakit, ada sehat, ada ketawa, ada nangis, ada berantem, terutama dengan istri di rumah. Sebab itu bagian dari cerita Pak ya, bagian dari kehidupan yang sangat indah, berantem di rumah itu. Jadi, tapi saya bukan menganjurkan Anda berantem di rumah, tidak. Bagaimana cara berantem tidak jadi masalah gitu. Nah, kita di gereja ini sudah kita tempuh dengan baik. Dan kebetulan saya dapat kebagian yang paling enak Pak Pendeta. Saya ikut mulai sejak tahun pertama GKPI. Jadi mulai tahun 64 saya sudah jadi sebelum anggota sebelum GKPI masih PPR, mungkin Pak Pendeta tahu PPR, Panitia Penindangin Reformasi. Kami sudah ikut di situ. Jadi Panitia Penindangin Reformasi. Itulah awal dari pendirinya GKPI. Jadi dan saya sudah ikut di Bandung waktu itu. Jadi kemudian masuk GKPI dan yang paling indah dari kehidupan saya kayaknya adalah ikut berpaduan suara itu. Sebab mungkin sejak remaja sudah ikut berpaduan suara. Jadi di gereja kemudian itu bagian kehidupan saya bergereja berpaduan suara. Bahkan setelah pensiun, saya pensiun tahun 2000, umur 55 tahun. Sisanya itu jalannya dalam paduan suara. Karena kebetulan ada teman saya, Bapak Bakara, dia menjadi ketua Pesparawi. Dan saya teman dekatnya sejak masa pemuda, saya diajak ikut Pesparawi. Jadi 15 tahun saya di Pesparawi, itu juga bagian yang sangat indah dari kehidupan saya. Mungkin kehidupan yang paling indah dalam kehidupan saya adalah paduan suara. Saya nggak tahu apakah hanya mungkin karena bernyanyinya, dan saya sangat suka bernyanyi. Dan
yang saya sedang pikirkan adalah bagaimana selanjutnya bernyanyi tapi untuk memuji Tuhan. Jadi sisa-sisa hidup ini mungkin 20 tahun, kata berapa tahun lagi mungkin 100 sampai 100 sebulan atau ya mungkin begitu Bapak Pendeta, saya nggak tahu ada. By the end of the road kita harus melihat jalan itu tadi. Saya ingin menjalani kehidupannya dengan berpaduan suara dalam hidup. Jadi ingin saya hidup bernyanyi dalam nyanyian gereja sepanjang hidup terakhir ini. Dan mungkin akan sangat nikmat, saya nggak tahu Kak. Orang mungkin berpikir untuk tur kemana-mana, saya mungkin hanya itu aja, sangat sederhana. Bagaimana supaya bisa bernyanyi dengan baik selama tahun-tahun terakhir ini. Dan apakah itu adalah satu kelemahan, tapi mudah-mudahan tidak kelemahan. Jadi saya tidak menganjurkan kepada Anda untuk ikut seperti itu, tapi itu adalah cara berpikir yang saya pikir memberikan saya jalan satu arah yang jelas untuk menjalani sisa hidup ini. Jadi kebetulan saya ada beberapa teman yang begitu pensiun, mereka seperti kereta api yang ketemu gerbongnya itu kecemplung gitu. Jadi rel keluar jam. Kereta apinya jatuh karena relnya putus. Nah, saya justru melihat saya disambung paduan suara hidup saya itu. Setelah 55 tahun, saya isi itu benar-benar hanya dengan bernyanyi. Tapi bukan bernyanyi di musik, di pop singer kan. Di lagu gereja aja di paduan suara. Ada kenikmatan yang saya rasakan di sana. Nah, jadi anda yang sudah membiasakan diri untuk speeding up di jalan karena kenikmatan itu di sana, saya mengatakan saya speeding up juga di jalan tapi dengan bernyanyi. Jadi mudah-mudahan bisa sebagai bandingan untuk anda nanti apa pilihan jalan yang anda tentu. Tolong ingat bahwa pilihan yang saya lakukan itu adalah bandingan untuk Anda menempuh jalan yang akan Anda pilih, apakah akan menjadi pedagang, bisnismen. Nah, saya sudah menentukan itu dan saya bersyukur, nah ini mungkin yang terbaik. Saya bersyukur bahwa saya bisa menemukan itu. Saya bisa bersyukur menemukan itu. Mudah-mudahan ini menjadi semacam renungan singkat yang bisa Anda terima sebagai ucapan syukur saya kepada semua yang telah saya terima selama menjadi anggota gereja kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Kalau saya sama Bang Riko banyak kesamaannya. Pertama huruf R sama-sama Riko dan Riris. Dan kita berdua di bass. Jadi pindahannya di bass. Bass 2 ya. Jadi memang sama. Cuman saya lebih muda 12 tahun, jadi saya mengikuti Bang Riko terus. Jejaknya Bang Riko saya jadi muridnya lah gitu ya. Saya baru 68, Bang Riko 80. Jadi terima kasih untuk ucapan dan perayaan ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Jadi saya ingin Pak Pendeta waktu saya bergabung di seksi pria ini, kita paduan suara kunjungan ke Jogja 2010, di mana kita naik pesawat, tapi ada anggota kita yang nyetir mobil, Pak Riko dan istri, ke Jogja, ke Borobudur kalau kita melakukan itu. Nah, jadi selama perjalanan itu berantem atau nyanyi? Udah semua. Saya mau berangkat nanti malah jadi happy lah kalau jalan-jalan. Jadi luar biasa, beliau berdua ini dari Jakarta ke Jogja nyetir hanya berdua. Nah itu yang mungkin boleh dicoba supaya panjang umur. Apa Hani coba nyetir berdua aja, kalau panjang umur. Udah biasa kami. Udah biasa ya. Tidak kuat. Jadi sama Riko bisa jadi teladan buat kita ya.
supaya kita umur panjang seperti korban tadi. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kuenya. Enggak makan dulu dan nanti Oh, dibagi-bagi. kita makan jadi potong dulu. Potong dulu, simbolis. Lalu kita makan malam. Potong kuenya. Setelah kita makan kita latihan dulu dengan. Oh, kita latihan dulu sebentar sambil persiapkan oleh ibu-ibu. Oke. Disulang dulu lah sebentar. Oh iya. Atau kasih pendeta. Udah. Kue pertama, potongan kue pertama. Potongan kue pertama. Udah berapa kali? Udah berapa kali? Berarti menurut sering berani tapi juga umur panjang. Pendeta, ya. Kasih ke mana ini? Ke pasar enggak. Ke pasar ibu juga ya? Udah kami. Ordal, pasar ibu. Orang yang paling saya hormati, opung saya pendeta. Pasar ibu connection ini. Opungnya pendeta. Sehat-sehat panjang umur. Amin. Oke. Silakan. Makan aja. Terus kita di sini dulu, nanti ada yang bisa makan dulu. Ayo kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuanmu yang indah pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai tatapan rohani ini, dan juga boleh merayakan pertambahan usia dari dua teman kami di sini. Puji syukur Tuhan untuk berkat-Mu ini. Sekarang kami juga akan bersantap makan jasmani, sembari juga untuk melatih lagu buat kami hari Minggu. Berkati makanan yang telah disiapkan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.